Tiga teman-teman. Ini cantik sih, mulus Cantik ya. nggak ada urus. Gampang, langsung kerasa dia lebih creamy. R3. Halo teman-teman, kembali dengan kami dari channel Mangal Farm. Kali ini kita akan review buah alpukat ya teman-teman ya. Nah, alpukat ini dari Pak Rifai. Halo Pak Rifai, terima kasih untuk kirimannya. Nah teman-teman, ini R1. Jadi R itu kayaknya dari nama Pak Rifai ya. Beratnya ini agak gede ini, 837 gram, Hampir sekilo ya. hampir sekilo. Nah, dia sudah mulai coklat teman-teman ya, tapi belum matang maksimal. Jadi kayaknya malam ini kita belum bisa buka Belum ini bisa, ya, R1. mungkin R1 ini mungkin besok. Nah, kalau yang ini ada R2 sekitar 417 gram, R3 sekitar 510 gram. Ya lumayan gede juga. Tapi secara shape beda ya. Jadi memang ini bulat, ini agak lonjong. Jadi memang kalau saya tanya sama Pak Rifai, memang sejarahnya beda gitu. Jadi mereka berasal dari pohon yang beda lah tipikalnya. Memang ada pitnya masing-masing. Pak Rifai di mana lokasi? Pak Rifai di mana ya, lupa? Cilacap ya? Kayaknya ya Cilacap. Lumayan. Ya, jadi sebenarnya Pak Rifai bukan cuma mengembangkan ini, dia ada katanya R1, R2, R3, R4, R5, R6 sampai R7, sama ada 3 tipe lagi, tapi saya nggak hafal. Artinya alpukat Indonesia nggak kalah kok teman-teman dari alpukat luar ya. Nah kita coba yang sekarang ini kayaknya yang layak makan R3 dan R2 secara matangnya. Yang dapat ijazah dari apa tuh? Sertifikat. Yang Kalau yang menang itu yang ini. R1. Nah, jadi Pak Rifai nanti kita lampirkan di video ini ya. Beliau menang lomba buah alpukat versi Trubus, dapat juara 2. Tahun berapa itu? 2017 apa kalau nggak salah. Untuk yang ini. Untuk yang R1. Ya, tapi beliau tetap mengembangkan beberapa alpukat yang lain. Yang mana yang mau kita buka duluan? R2 lah. R2. Ikut ini urut aja, urut kacang. Ikut urut aja ya. Nggak usah lah kita buka itu ya, plastiknya dari sini aja lah kita. Oh, kena juga plastik ini. Ini kemarin untuk ininya, beratnya. Cakep. Cantik. Semua cantik ya. Cakep. Warnanya juga cakep ya. Nah, langsung aja lah saya mau buka yang ini sebelum kita coba. Yang Langsung pertama aja. tadi R2, ini R3, R3 lebih besar. gede. Nah, ini R3 nih, 500-an. Nah, Tapi kalau R2, R3 ini nggak coklat ya, tetap hijau Iya, ya. dia tetap kulitnya. hijau, jadi- kalau R1 yang sama kayak Mickey, Mickey juga gitu kan. Makanya kadang-kadang mau salah kita untuk membukanya gitu loh. warna lebih cakep R2 ya. Sama. R3. Sama. Ini lebih cerah bukan? Enggak sama. Atau karena kulit luarnya? Sama sebetulnya. Sama, cuman mungkin kita terlihat beda karena memang ini kayaknya lebih besar, lebih tebal daging buahnya ya kan. Jadi kalian mau makan yang mana? R2 dulu aja. R2 dulu aja ya. Nah, kita buka aja dulu ya. Oke, kalau R2 dulu potongkan aja dulu ya. Silakan dicoba dulu kayak mengupas pisang, bisa nggak? Semoga bisa dibuka Wih, kayak kulit pisang gitu ya. Cakep sekali. wow, ini lebih gampang dibuka kayak kulit pisang. Oh, nggak ada nempel. Iya bener loh. Nggak ada nempel. Teman-teman nih. Sekarang coba cicipin nih. Tapi emang kalau dibanding R2 dengan R3, R3-nya lebih tebal. Lebih tebal lagi.
Saya terasa tidak terlalu ke arah asin ya, tapi lembut. Nggak ada pahitnya. Manisnya ada. Ada komentar? Ya manisnya ada sedikit. Rasa menteganya atau apa creamy-nya nggak terlalu Nggak terlalu menonjol. ketara ya, nggak terlalu lonjol memang. Iya. Ya. Semuanya ada, cuman ya Tidak terlalu, tidak ada yang menonjol. tidak ada terlalu menonjol. Mungkin inilah yang disebut dengan buah musim hujan kali ya. Mungkin karena ada efek itu kali. Ini R berapa ini? R2 Masih R2. masih mau dibukakan untuk kameramen karena dia pengen. Ini saya bukain. Iya. Tapi dalam hal buka kayak pisangnya dapat ya. Iya. Dan dalam hal kualitas dagingnya Oke lah, oke. Cuman bagus. rasanya nggak ada yang terlalu menonjol ya. Nggak ada yang terlalu menonjol, bisa kita bilang ini. Harus minum air putih sebenarnya kita untuk menetralkan ya. Langsung aja lah kita gas ya. R3. Sep. Oh ini tebel, lebih Silakan, tebel. Bang. Ini masih R2. Ini 2 ya. Wih, Enak sih. gampang bener teman-teman, gampang bener. Nih. Bentar, ini. Iya. Ini sedikit agak berair sedikit ya. Nah, makanya itu ada bilang mungkin ini buah musim hujan, makanya tidak terlalu terasa dia dominan kemana. Yang R2, ini R3 teman-teman. Ini cantik sih, mulus Cantik ya. juga, nggak ada urat. Halus. Gampang, langsung kerasa dia lebih creamy. R3. Kalau saya lebih suka R3 untuk ini ya, rasa ya. Ya, dia lebih dominan. Creamy-nya lebih kuat. Lebih dapet. Mana Manisnya juga. R3 ini ya. Manisnya iya, lumayan menonjol. Iya, ini R3. Manisnya. Hah? Ini R mana ini? Oh, ini R2 ini. Ini R2. Ini R2 ini. Ini R2. Ini lebih manis, R3 lebih manis dari Dan creamy. Creamy dapet. Ini apa namanya? Selera teman-teman ya. Nanti nggak bisa kita samakan ya. Mungkin tiap-tiap orang bisa Iya. beda-beda. Kalau Cuman itu emang cuman kalau kami kayaknya pencinta rasa gurih ya. Setuju nggak? Aku lebih suka yang rasanya ke asin sih. Ah, ini R3 ya. Silakan. Enak kan? kalau aku loh yang penting dia creamy. udah banget dicopot ya. Enak banget. Ini yang paling mudah Di peeling ya. mengupasnya ya. Kupas. R2 juga tadi. Ya, juga. Alpukat Indonesia nggak kalah kok. Emang biasanya orang-orang cari alpukat dari negara mana sih? Kalau dari tadi Kayak misalnya bilangin alpukat Indonesia nggak kalah, emang biasanya kayak yang misalnya juara Vietnam gitu kan mereka terkenal bang dengan alpukat gitu ya? Yang namanya yang red, alpukat khas, Bang. ada khas juga yang dari Yang Amerika. dari Amerika. Itu sekilo berapa? 200. Ratusan ribu kayak di. Terus dari cita rasa kira-kira Kita belum pernah coba. kita belum belum pernah pernah. coba yang khas. Jadi makanya perlu juga itu dicoba ya biar tahu ya perlu juga kita coba gitu. Cuman kita sekarang kan lagi mencari Ini agak buah-buah beda memang. Indonesia R1, yang oke-oke. R2 dengan R3. R3. Ini Jujur R3 saya lebih suka. Iya, R2 R3 R3 lebih cepat. R3 juaranya kalau menurut saya juga. Dagingnya lebih tebel. Jadi Ya. kita masih simpan ininya nih yang R1 tapi belum bisa malam ini. Bisa mewakili dalam satu pohon rasanya sama seperti ini semua gitu ya. Kalau rasa bisa dikatakan pasti sama ya. Kalaupun beda dikit-dikit aja. Apalagi kalau mereka berasal dari pohon yang sama ya. Tapi R1, R2, R3 ini dari pohon yang berbeda teman-teman. Ya. Iya. Kita habiskan aja lah ya. Ya kan? Shape-nya aja udah juga beda kan. R2 R3 juga shape-nya beda. Udah ya. Ayo udah kenyang? Masih kuat? Buka aja. Bagi-bagi dua aja ya. Yang R3 ini manisnya cenderung lebih agak kuat. Manis sama creamy-nya Creamy-nya dapat. menonjol. Dibandingin R2 Iya. tadi, betul. Langsung ya kuat kayak pisang.
Jadi sebelum-sebelumnya teman-teman kalau kami makan alpukat biasanya itu kan Zong banyaknya. Ya bukan 100% song gitu ya. Ada juga tapi kita selalu cungkil gitu ya. Pakai sendok dan apa. Gitu. Ada yang berurat lah, terus ada yang butiran-butiran kayak itu, biji-biji apa gitu. Ya. Ada yang kena lalat buah segala macam. Ini nggak ada loh yang kena lalat buah, ya Bang ya. Habisin aja ya. Ini R2. Wow, Tapi kenyang teman-teman. Padahal kami makan ini berempat loh. Kita makan berempat untuk Feeling banget. 2 alpukat. Aku habiskan aja kan ya. Habisin aja. Nggak ada Happy lah. pahit, nggak ada pahit. Happy. nggak ada pahitnya nih. Timingnya juga pas. Jadi, Teman-teman, Untuk R1, R2, R3 ini apa dapatnya gimana nih cara dapatnya? Apa juga masih belum bisa dapat seperti jenis-jenis alpukat yang sudah unik-unik itu masih susah dapat ini. sama juga berarti. Sama juga. Jadi belum ada di pasaran ya? Jadi barang langka yang kita masih dapat. barang langka ini. Jadi ini kita beruntung. Kita Makasih Pak sekali lagi Rifai. beruntung. Makasih Ya. Pak Rifai. Mau Enak. mengirimkan ini untuk kami. Bukan saya bilang tidak bisa dibeli ya, tetapi Dapat antrian. saya rasa Hard to get lah ya. hard to get gitu. Jadi kalau pas lagi ada buah, ya bisa dapat gitu. Tapi orang banyak yang minta dong, nggak bisa terpenuhi. Saking jadi lebih besar demand daripada Demand dari supply. So far masih begitu. Kalau kayak alpukat Mickey itu lebih mudah kita dapat Bang, karena sudah banyak yang mengebunkannya gitu loh. Nah teman-teman, untuk ini kita akan buka ya, kalau nggak besok ya. Iya. Besok mungkin kita akan review terpisah. Jadi sampai di sini dulu. Ini Manggalo Farm udah ada tanam belum nih? Belum. Belum. Oh, Belum. segera tanam ini. Belum. Jadi kita akan tanam. Ini belum. Karena kita punya biji, kita akan tanam di biji gitu ya. Tapi nanti kayaknya kita harus tetap beli bibit dari Pak Rifai supaya lebih Iya, cepat iya, ya. iya, iya. Thank you teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita ya dari channel Manggalo Farm. Hari ini tanggal 8 Desember 2021. Ini R1 dari Pak Rifai. Kayaknya sudah matang ya teman-teman. Buah ini dipetik tanggal 30 November jam 7 pagi. Dan sekarang tanggal 8. Jadi butuh waktu 8 hari untuk dia matang. Kita coba untuk timbang ya. Kemarin sih kita udah timbang 837,8, tapi nggak apa-apa kita ulang. Mungkin video boleh bantu sorot. Jadi sekarang dia sekitar di 789, berkurang ya, menyusut 789,2. Oke, nggak apa-apa, kita anggap saja ini yang benar ya. Meskipun 2 hari yang lalu saya timbangnya di angka 837, jadi mungkin menyusut atau apa, saya kurang ngerti juga, tapi nggak apa-apa. Jadi sekitar berapa tadi? 789 ya teman-teman, hampir 790. Nah, jadi awalnya buah ini warnanya hijau ya. Nah, sekarang dia sudah menjadi coklat ya. Hampir keseluruhan ya. Hampir keseluruhan coklat, hanya ada sedikit-sedikit spot-spot. Jadi awalnya itu mulai menghitam atau mencoklat di sini, terus mulai sekarang sudah mulai keseluruhan. Kalau kita pegang ya, sudah mulai melembut, jadi kita coba membuka malam ini. Ini buah dari Pak Rifai ya. R1 ya. R1. Kita coba teman-teman ya. Waduh, ini udah langsung ya. Lembut, sudah lembut. Ya. Dekatkan. Saya selalu deg-degan ya kalau buka alpukat tuh deg-degan. Oke, ini dia. Oke, buahnya cukup, bijinya maksud saya cukup besar ya.
teli ayam ya. Ya. Kita cukup besar ini. Oke, kulitnya juga langsung mudah copot ya. Jadi langsung aja. Coba sekalian itu buka sekalian dulu Ibu. Nggak usah, nanti itu susah. Ini aja dulu. Ini dulu. Coba saja. Coba lihat teksturnya dulu ya. Seperti ada kilat-kilat ya, saya nggak tahu apakah itu Kayaknya berair. atau gimana. Kita mesti coba untuk tahu rasanya. Ya. Ya, ini sedikit agak berair. Saya bantu dulu, bukakan. Saya bantu bersihkan sedikit ya. Ini ada ini. Ya. Udah. Apa? Ini. Coba aja. Kita coba ya. Tuh, yang satunya lagi kameramen sambil nyorot, sambil coba. Oh, dia nggak langsung ini copok ya. Saya potong aja. Manis awalnya. Ada rasa manis. Setelah itu after Tapi taste-nya saya ada. rasa ini Enak banget. agak masih berair ya. Mm-mm. Ya, kalau kita ini rasanya masih berair. Jadi artinya maksudnya mungkin ini buah musim hujan lah kalau sebutannya ya mungkin ya. Kita coba lagi. Manis sih, ke arah manis, lembut, tidak ke arah asin. Jadi ini lebih ke arah manis kalau menurut saya. Ini juga setelah ini enak sih. Enak, tapi rasanya lebih ke manis kalau menurut saya pribadi ya. Atau ada ini nggak, ada komentar nggak? Iya. Manis, rasanya lebih ke manis. Tidak terlalu terasa asin ya. Karena ada beberapa yang memang rasanya tuh kayak butter gitu ya maksudnya. Kalau ini nggak terlalu ada rasa itu, tapi lebih ke rasa manis teman-teman. Dan ini Ada sedikit, tapi sedikit banget ya. Pahit, tapi aftertaste-nya aja, sisa-sisa aftertaste-nya aja. Tapi sedikit sekali. creamy juga kok. Ya. Enak. Saya nggak rasain sih aftertaste pahitnya. Saya ngerasain sedikit. Mungkin karena lebih sensitif ya. Ya mungkin Ayah karena gini. lebih sensitif sih. Jadi memang beberapa. Itu kan tadi ibu kupas dia agak lebih dalam, ya kan. Nah sebenarnya kalau rasa pahit itu kan yang dekat dengan Kulit ya. kulit. Ya makanya Tapi tidak normal, tidak secara keseluruhan ibu makan yang biasa kalau misalnya dibuka. Iya. Karena teman-teman, tapi Manis. memang yang saya rasa cenderung lebih ke manis ya. Kalau ukuran biji sih menurut saya cukup besar ya, cukup besar. Ini enak banget. Coba ya, kalau bijinya aja sekitar 167,5 gram bijinya doang. Bijinya aja. Artinya dengan buahnya ini mungkin Tadi kan hampir 800 lah ya, 800. 700, kita kurangin sedikit jadi 600-an lah buahnya tadi. Ini kita mau coba simpan ya. Kita coba simpan. Kita akan masukkan ke kulkas. Besok kita akan lihat ya, teman-teman boleh lihat nanti. Ini posisi malam jam
jam 8 malam tanggal 8. Kita akan coba simpan dan besok jam 8 malam kita coba syuting lagi dan kita coba makan lagi apakah ada perubahan rasa. Ya, itu dulu. Thank you. Teman-teman, lanjutan review kita terhadap buah R1 milik Pak Rifai ya. Jadi ini hari Kamis tanggal 9 Desember ya. Sudah cukup larut malam nih sebenarnya, tapi ini buah kemarin kita simpan di kulkas ya, jadi mungkin agak sekitar 24 jam setelah dibuka ya, 25 jam lah. Kemarin itu kita buka jam 8, sekarang udah jam 9-an lewat ya. Warna masih begini, memang saya taruh di kulkas teman-teman ya, jadi saya nggak tahu mungkin ada efek basah sedikit ya karena embunnya. Kita langsung aja untuk cek rasanya. Potong aja langsung beberapa, nanti kita makan. Saya rasa harus kita habiskan malam ini juga. Jadi ada efek airnya ya. Coba bersihkan. Memang dari kemarin nggak terlalu mudah ya untuk mencopotkan ininya, tidak bisa dikupas seperti pisang. Jadi saya buka langsung begini aja. Saya rasa tidak berubah teman-teman, enak ya. Saya mau coba. Ya. Ya, nggak berubah. Hold dulu sebentar ya. Ya. Saya bukakan dulu ya. Ini kebetulan tidak enak lagi untuk dibuka seperti pisang ya, jadi harus dengan bantuan pisau. Saya buka dulu. Kasih buat ya. Jadi boleh bantu saya review. Tapi ya buahnya agak mungkin karena Basah ya. basah, jadi sebenarnya makin matang dia ya. Kondisi buah itu semakin basah ya, atau benyek gitu ya teman-teman. Jadi memang sebaiknya dimakan, jangan over matang. Tapi rasa enak. Seperti yang saya bilang kemarin, manis, arahnya manis. Sebenarnya masih tidak berubah dengan Tidak kemarin. berubah, nggak berubah dari yang kemarin. Jadi disimpan juga masih oke ya ternyata. Rasanya enak, memang tidak terlalu rasa gurih, creaminya memang nggak terlalu. Mungkin karena memang ini posisi musim hujan ya. Beberapa petani mengakui hal itu. Tapi menurut saya sih masih oke, masih enak untuk dimakan. Dan buah ini layak untuk dikebunkan ya Bu ya. Oh iya ya. Pastinya. Teman-teman mungkin teman-teman lihat agak basah memang ya, seperti basah. Tapi kalau rasa tidak berubah dari kemarin. Jadi saya pribadi selalu berpikir bahwa alpukat itu nggak pernah bisa enak untuk ditaruh di kulkas gitu loh. Jadi saya nggak pernah ngelakuin itu. Jadi kalau buka alpukat kebetulan nggak ketemu yang zong bisa dimakan, pasti saya habisin gitu. Karena saya berpikir nggak bisa ditaruh di kulkas, tapi ternyata buah ini bisa ya. Dan ini nggak berubah kok rasanya. Ayo, ayo. Boleh. Ambil aja. Saya coba makan ininya yang bagian hijaunya. Nggak pahit teman-teman ya. Nggak pahit, oke. Tanggung, kita selesaikan aja ya. Ya memang agak terlihat basah. Ayo masih mau?
Boleh separuh. Ya, jadi kalau informasi dari Pak Rifai ya, saya kan memang pemula ya di alpukat ini, jadi banyak sharing dengan beliau. Beliau ada berikan beliau sudah masukkan ke lab ya buah ini, jadi ada kandungan gizinya, ada, nanti coba kita lampirkan dalam video. Jadi kalau yang alpukat rendah lemak itu biasanya lebih cepat untuk busuk gitu ya. Nah ini sih alpukat ini termasuk yang salah satu yang cukup tinggi sebenarnya. Thank you ya Pak Rifai udah kirimkan kita buah ini dan izinkan kita untuk review. Pak Rifai ini mengembangkan beberapa jenis alpukat R1, R2, R3, R4, R5, R7, kemudian ada 2 atau 3 lagi yang lain. Jadi memang pelaku usaha alpukat itu sendiri. Manis, aromanya manis teman-teman. Apa nih? Ya. Very tasty. Ya. One more. Masih mau? Ya. Gitu Mau ya. Iya. Oke, thank you. Ya. Ini. Manis. Nggak wangi. Enak sekali teman-teman ya. Jadi R1 ini adalah salah satu pemenang dari lomba buah alpukat versi majalah Trubus. Nanti kita akan tampilkan juga di video. Thank you Pak Rifai untuk alpukatnya, enak sekali. Dan teman-teman sekalian, alpukat Indonesia enak-enak nggak kalah ya dengan alpukat luar. Mari kita kembangkan alpukat Indonesia. Sampai di sini video kita ketemu lagi di video selanjutnya.